sesuai dengan jadwal dan seterusnya. Nah, yang paruh waktu tolong dibuang dulu karena paruh waktu akan kami selesaikan setelah bulan Oktober tahapannya. Jadi penuh waktu dulu selesai semua karena 1 juta lebih untuk menerbitkan NIP, dan nanti yang paruh waktu dari instansi mengusulkan dulu kepada BKN untuk diterbitkan NIP-nya. Jadi oleh karena itu kami menyarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi kemarin telah dilaksanakan rapat kerja antara Komite 1 DPD RI dengan Kementerian Pan-RB dan Kepala BKN ya. Jadi ada beberapa poin, kalau tidak salah ada 9 poin ya, kesimpulan yang dihasilkan pada rapat kerja tersebut. Nanti kita akan coba bacakan kesimpulannya ya. Dan ada salah satu kesimpulan atau hal yang membuat teman-teman honorer R2 dan R3 mungkin sedikit kecewa ya. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah. Jadi beliau menyampaikan bahwa honorer R2 dan R3 walaupun tidak langsung ya menyebutkan honorer R2 dan R3, tetapi beliau menyebutkan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu kabarnya setelah Oktober 2025, yaitu setelah pelaksanaan seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 selesai. Artinya waktunya masih sangat lama gitu ya. Padahal saya yakin teman-teman honorer R2 dan R3 sudah ingin sekali ada kejelasan dan ingin sekali segera mengisi DRH ya, daftar riwayat hidup pemberkasan untuk mendapatkan NIP P3K paruh waktu. Tetapi kabarnya pengangkatan untuk P3K paruh waktu adalah setelah bulan Oktober 2025. Nanti kita juga akan coba tampilkan cuplikan video pernyataan dari Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu dan lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat ya kesimpulan hasil rapat kerja antara Komite 1 DPD RI dengan Kementerian Pan-RB dan juga Kepala BKN. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah kesimpulan hasil rapat kerja ya antara Komite 1 DPD RI dengan Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Kita coba bacakan ya. Pertama, Komite 1 DPD RI mengapresiasi Kementerian Pan-RB RI dan BKN RI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, manajemen ASN serta pengadaan ASN 2024 dan penataan non-ASN. 2. Komite 1 DPR RI mendesak Kementerian Pan-RB RI mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. 3. Komite 1 DPD RI bersama Kementerian Pan-RB RI berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penguatan reformasi birokrasi. 4. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian Pan-RB dan BKN RI agar instansi pusat dan daerah mempercepat pengangkatan CASN sesuai jadwal selambat-lambatnya Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk P3K. Jadi ini sudah hasil revisi ya kesimpulan nomor 4 ini. Sebelumnya untuk P3K paruh waktu pun akan diselesaikan di Oktober 2025, tetapi direvisi untuk P3K paruh waktu setelah Oktober 2025. Jadi Oktober 2025 ini hanya untuk P3K penuh waktu, baik tahap 1 dan tahap 2. 5. Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian Pan-RB RI dan BKN RI segera melaksanakan seleksi CASN P3K tahap 2. 6. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN RI untuk melakukan kajian kembali sesuai kebutuhan real di daerah terhadap usulan kebutuhan formasi jabatan ASN dari pemerintah daerah dalam penerimaan CASN tahun-tahun berikutnya, khususnya yang tidak dibuka formasi tahun 2024. 7. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian Pan-RB
untuk melakukan kajian kembali terkait waktu pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara dan sepakat terkait dengan kebijakan penundaan pemindahan pegawai ASN ke Ibu Kota Nusantara. Ya, gimana yang susah saya baca semua tadi? Tadi masih ada komentar? Bapak izin pimpinan. Mana? Oh, Pertama untuk nomor 3, mohon diizinkan menyisipkan ya Prof. satu frase karena yang mengangkat CPNS itu bukan Bu Menpan dan bukan saya, tapi instansi. Iya. Oleh karena itu ada usulan Komite 1 DPD RI mendesak Kementerian PAN RI dan BKN RI untuk mendorong untuk meminta instansi, enggak diketik aja, untuk meminta instansi pusat dan daerah ya, mempercepat pengangkatan CASN penuh waktu sesuai dengan jadwal dan seterusnya. Nah, yang paruh waktu tolong dibuang dulu karena paruh waktu akan kami selesaikan setelah bulan Oktober tahapannya. Oh, iya. Jadi penuh waktu dulu selesai semua karena 1 juta lebih untuk menerbitkan NIP, dan nanti yang paruh waktu dari instansi mengusulkan dulu kepada BKN untuk diterbitkan NIP-nya. Jadi oleh karena itu kami menyarankan yang paruh waktu dihapus. Penuh waktu sesuai dengan kata-kata penuh waktu tetap Prof ya? Iya. Ya, P3K. Maka kini kita rumuskan pengangkatan P3K penuh waktu. P3K penuh waktu. Yang paruh waktu dicoret dan paruh waktu itu dicoret. Sesuai jadwal itu tetap Prof? Tetap. Selamat-lamanya Juni 2005 untuk CPNS dan Oktober 2020 untuk P3K. Ya. Atau cukup pengangkatan P3K saja istilahnya. Iya. Ya. Jadi kata penuh waktu dihapus, yang di atas juga dihapus. Ini. Oke. Kemudian yang nomor 7, Bu Menteri. Oh, sudah dihapus ya. Yang nomor sekarang di nomor 8. Karena itu tusinya LAN RI. Untuk pendidikan pelatihan itu tugas fungsinya lembaga administrasi negara. Kalau diizinkan untuk dihapus dari draft kesimpulan ini. Demikian Bapak. Ya. Mohon izin Pak. Ya, silakan Bu Menteri. Yang nomor 8 juga memperhatikan penyelesaian masalah guru swasta PPG itu juga kewenangan dari Kementerian Dikdasmen, bukan Kementerian PAN RB. Untuk guru swasta pengangkatan. Ya. Jadi dihapus itu Bu Menteri. Ya. Oke, saya kira saya tidak perlu baca lagi kembali. Silakan Pak Teras. Satu aja Pak, satu aja. Ya. Tadi yang Prof perbaiki, saya hanya sedikit aja mempertegas PAN, RBRI dan BKN untuk meminta itu kayaknya dihapus saja, ganti dengan agar. Itu aja Prof. Jadi untuk meminta dihapus, ganti dengan kata agar, biar lebih. Jadi jangan terkesan meminta-minta Prof. Makasih. Oke. Ya, setelah kita ini, apa bisa diterima? Kita bungkus.